Zul Hamzah sebaiknya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Pelan-pelan keyakinan itu datang sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ini Kang Heri sama-sama belajar. Silakan bila ada pertanyaan lagi, mumpung masih ada waktu sampai pukul 10 tepat. Pukul 22 alias pukul 10. Kapan roh itu ditiupkan? Ada pertanyaan, kapan roh itu ditiupkan? Roh ditiupkan ketika cikal bakal badan ini menjadi segumpal daging di dalam kandungan ibu, maka disitulah ditiupkan roh. Maknanya roh itu sebenarnya ditiupkan sejak manusia berasal dari tanah. Bila dari tanah tanpa Allah, bila dari tanah tanpa Tuhan, bila dari tanah tanpa roh, apakah mungkin ada perkembangbiakan? Apakah mungkin ada perjalanan dari tanah menuju kepada gumpalan darah? Jadi sebenarnya sejak di tanah dulu Allah meniupkan roh pada tanah. Maknanya Allah bersetubuh dengan tanah. Allah bareng dengan tanah. Sehingga tanah itu bisa diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan ke tumbuhan. Setelah diperjalankan ke tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi kepada hasil-hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, sayuran, buah-buahan, padi, sehingga diperjalankan lagi dengan Ruhullah menuju dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga hasil dari makanan itu diolah, diproses oleh hidup yang memproses, hidup yang ada pada kedua orang tua kita, bukan orang tua kita sendiri yang memproses makanan dan yang memilah-milah makanan hingga menjadi sel sperma dan sel telur. Ya hidup itulah yang ahad dengan apa yang diciptakannya sejak dari tanah sudah ditiupkan roh sampai saat ini manusia tidak terasa bahwa hidup yang diaku-akuinya selama ini itulah Tuhannya. Karena manusianya mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya, akhirnya manusianya pada jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam jiwanya. Begitu, Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya. Sama-sama belajar. Silakan. Semoga para saudara yang hadir di room ini memahami apa yang dipaparkan. Mohon ulas, maka Tuhan yang mana yang wajib diyakini, Kang Mas? Selama ini kita hanya menyangka dan prasangka saja ada Tuhan. Padahal menurut kita sendiri selama ini Tuhan itu gaib. Kalau Tuhan itu gaib kan berarti Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena diri kita merasa ada. Karena manusianya telah menjadi Tuhan, maka tak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhannya. Maka yang diyakini, yang dinyatakan adalah man arofa nafsahu. Barang siapa tahu diri manusianya. Siapakah sejati diri manusianya? Diri manusia itu gaib. Diri manusia itu tak ada. Diri manusia itu mati, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah bahwa hidup inilah Allah ketika manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi manusianya tidak ngaku-ngaku lagi ada. Manusianya tidak bisa ngaku-ngaku lagi wujud. Kenapa? Yang ada hanyalah wujud Tuhan itu sendiri. Begitu Kang Mas, semoga dipahami ya. Sama-sama belajar. Mari ngopi-ngopi.
Mohon guru beri penjelasan maksud Allah bersetubuh dengan tanah agar tidak ada salah kepahaman. Maknanya Allah itu esa dengan semua yang diciptakannya. Kalau Allah tidak esa, kalau Allah tidak bersetubuh, kalau Allah itu tidak bersama apa yang diciptakannya, apakah mungkin terwujud ciptaan-ciptaannya? Jadi dengan kewujudan Allah lah maka terwujudlah segala ciptaannya. Akan tetapi ciptaannya sebagai bangsa manusia seperti saya ini selama ini tak tahu diri. Padahal sudah diciptakan, padahal sudah dibuat, padahal sudah diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi. Kok tidak ada syukur-syukurnya? Saya sendiri. Kenapa? Karena saya merasa lebih ada daripada Tuhan. Berarti saya selama ini kan bersetubuh dengan hawa nafsuku sendiri. Itulah karena manusianya tak tahu diri. Bagi manusia yang tahu diri, sebenarnya diri, aku, siapa yang bisa bicara aku? Bila tanpa uripe Allah, apa aku ada? Jadi dengan uripe Allah itulah kata-kata aku ini terwujud. Tanpa wujud uripe Allah, apakah orang mati bisa bicara aku iki urip? Tidak bisa. Jadi yang dimaksud bersetubuh ini contoh mudahnya begini. Air laut, dengan air lautlah maka terciptalah berbagai jenis ikan. Banyaknya ikan di laut. Itulah yang dimaknai, yang dimaksud kejadian munculnya ikan itu, terciptanya ikan itu karena bersetubuh dengan air, bersatu esa dengan air. Itu yang dimaksud bersetubuh. Jangan kita memikirkan bersetubuh ala manusia. Kotor. Kenapa? Karena memikirkan manusia. Jadi yang dimaksud bersetubuh itu, ikan itu sudah tercipta di dalam air. Karena air itulah ikan terlahir, ikan tercipta. Dan dengan air itu pula ikan itu bisa berdaya upaya, bisa mencari makan, bisa memangsa dan dimangsa. Semua itu karena air. Bukan karena ikan. Coba kalau tidak ada air, ya tidak ada cerita ikan-ikan itu. Ya tidak, Kang Mas. Itu yang dimaksud bersetubuh itu, bersatu esa. Semoga bisa dipahami. Saranan untuk yang baru berjalan mengenal. Saran ya, ikuti terus kajian-kajian di Uripe Allah, di YouTube Uripe Allah. Bila menemui ganjalan-ganjalan, simak terus, ulang-ulang terus, semakin disimak, semakin diulang, Anda semakin paham. Jadi tumbuhkan cinta dulu, mendengarkan ulasan-ulasan paparan di YouTube Uripe Allah. Ketika sudah tumbuh cinta, maka akan mudah Anda memahaminya. Begitu, Kang Mas. Dalam bahasa Malaysia, bersetubuh itu maksudnya lain. Jadi terima kasih dan jelas. Memang ketika masih ada manusianya, ya pemahamannya pasti paham versi manusia. Kepahaman versi manusia ya pasti menyimpang dari kepahaman Tuhannya. Karena manusia yang dipandang ya kemakhlukannya. Begitu, Kang Mas. Ya lumrahlah. Banyak orang yang tidak memahami, memang lumrah. Sunatullah Allah yang sudah berbuat begitu. Ya kan, Kang Mas?